Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 algoritma yang beranggotakan Ilham Kuku Febriansyah, Ahmad Fadzil, David Andri Nugroho, Naufal Zaki Kusuma, Fatina Sabitul Asmi, dan Hasan Fadli Robi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Penjadwalan penggunaan ruang adalah aspek krusial dalam manajemen fasilitas. Tujuan presentasi ini adalah memperkenalkan konsep penjadwalan ruang dengan pendekatan menggunakan struktur data. Mari kita jelajahi bagaimana memahami dan mengoptimalkan penggunaan ruang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi bentrok jadwal. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat penjadwalan. Yang pertama, keterbatasan jumlah ruang. Permintaan ruang yang lebih besar daripada jumlah ruang yang tersedia menyebabkan persaingan yang ketat untuk mendapatkan jadwal penggunaan ruang. 2. Banyaknya kegiatan dan acara. Penjadwalan kegiatan rutin, kuliah, seminar, dan acara khusus meningkatkan kompleksitas pengelolaan jadwal dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas. Yang ketiga, variabilitas kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang yang bervariasi untuk berbagai jenis kegiatan memerlukan penyesuaian yang fleksibel dalam penjadwalan. Yang keempat, tantangan penyusunan jadwal yang efisien. Memastikan tidak ada tumpang tindih yang dapat menghambat jalannya kegiatan serta meminimalkan kekosongan ruang yang tidak dimanfaatkan. Mengapa hal ini harus dipecahkan? Dikarenakan faktor-faktor tersebut dapat menghambat produktivitas dan kenyamanan pengguna fasilitas. Penyelesaian yang efisien akan membawa manfaat besar dalam pengelolaan ruang dan waktu. Melalui pemahaman mendalam tentang tantangan-tantangan ini, kita dapat mengidentifikasi cara-cara di mana struktur data dapat membantu menyelesaikan masalah dalam penjadwalan penggunaan ruang. Kemudian ada struktur data yang akan digunakan dan ada 4 jenis dari hal ini, yaitu ada 1 graph yang memiliki definisi mewakili hubungan antara ruang dan kegiatan serta menggambarkan keterkaitan antar ruang serta alur waktu penggunaan. Yang kedua, array atau matrix yang berarti menyimpan informasi jadwal kegiatan pada setiap ruang serta memudahkan pencarian dan akses data yang cepat. Yang ketiga ada antrian atau queue, digunakan untuk mengelola antrian waktu atau urutan kegiatan serta memastikan kegiatan dijadwalkan secara sesuai urutan. Yang 4, struktur data terkait menggabungkan beberapa struktur data untuk meningkatkan efisiensi, misalnya menggunakan graph untuk representasi ruang dan queue untuk antrian kegiatan. Yang selanjutnya, langkah-langkah algoritma penjadwalan. Langkah pertama, inisialisasi, yaitu menginisialisasi graf hubungan ruang dan kegiatan, membuat array atau matriks untuk menyimpan jadwal ruang. Langkah kedua, penentuan prioritas, yaitu memberikan prioritas kegiatan berdasarkan jenis dan kebutuhan ruang, menetapkan urutan waktu kegiatan ke dalam antrian. Langkah ketiga, menerapkan algoritma antrian untuk menetapkan urutan waktu kegiatan, memastikan penyelesaian kegiatan sesuai urutan yang ditentukan. Langkah yang ketiga, validasi dan pembaruan jadwal, yaitu memvalidasi setiap penambahan kegiatan pada jadwal ruang serta memperbarui graf dan matriks jadwal secara real-time. Langkah yang terakhir, optimasi penggunaan ruang, yaitu menyesuaikan penjadwalan untuk memaksimalkan penggunaan ruang serta mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik jadwal. Untuk implementasi konsep struktur data dan algoritma, kita dapat mencapai penyelesaian yang praktis dan efisien untuk penjadwalan penggunaan ruang. Bisa diperhatikan pada slide terdapat contoh pseudocode untuk algoritmanya, kemudian implementasinya pada Python. Dengan implementasi ini dapat diharapkan untuk mencapai hasil penjadwalan kegiatan yang tertib dan optimal, pemanfaatan ruang yang maksimal, serta menghindari konflik dan tumpang tindih jadwal. Implementasi lebih lanjut dapat disesuaikan dengan bahasa pemrograman dan kebutuhan sistem yang digunakan. Dari materi yang telah dijelaskan, bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk menangani jadwal ruangan yang kompleks, menggunakan struktur data seperti graph, array, dan antrian dapat membantu mencari solusi yang efisien. Yang kedua, menerapkan langkah-langkah algoritma FIFO membantu merancang jadwal yang terbaik.
memperhitungkan batasan dan variasi kebutuhan. Yang terakhir, validasi yang dilakukan secara terus-menerus berfungsi untuk memastikan penggunaan ruangan yang efisien dan sesuai kebutuhan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, kami ucapkan terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami.